Katakan kaulah segalanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang bukan dalam hidupku, di dalam hidupku. Amin Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mari katakan bahwa segalanya, bahwa segalanya di dalam hidup kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kaulah yang Tuhan dan Kaulah yang Tuhan. Selama hidup mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi mengasihimu, sungguh-sungguh mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya kami semuanya mengerti. Di dalam nama Yesus, kalau roh jahat yang mengganggu dan sering mengganggu dalam pikiran kami, dalam hati kami usirkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus bekerja dari awal hingga akhir, sampai kami diberkati oleh kuasa yang maha tinggi. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Kita akan bicara mengenai pengharapan di tengah duka cita. Nah, saudara, beberapa hal yang kita alami beberapa saat ini tentunya ada nilai duka cita. Tetapi kita berharap sepenuhnya bahwa Tuhan adalah penghibur yang sejati. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Pertanyaan terbesar di hidup kita yang sering mengganggu hati kita adalah tentang sebuah kematian, saudara. Siapa yang takut mati? Ada juga yang takut mati, saudara. Siapa yang percaya bahwa saudara mati akan diterima oleh Tuhan di surga kekal? Amin. Yang lain masih pikir-pikir, saudara. Benar gak kalau saya mati nanti masuk surga? Nah, saudara kemudian juga berpikir tentang setelahnya, saudara. Pikir mati saja udah susah, apalagi berpikir setelahnya kemana saya ini. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita siap. Amin. Kematian adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Kita harus mati, saudara. Katakan samping kiri kanannya, kamu nanti akan mati. Ya, kamu nanti akan mati. Wah, iya juga ya. Tetapi saya masih muda. Bagaimana ini? Saya belum pacaran, saya belum menikah, saya belum punya apa-apa. Tetapi tetap saudara, siapapun itu kita akan mati. Ya, saya tidak sedang menjadikan saudara takut, tetapi kita akan belajar sama-sama. Karena pilihan ini tidak bisa dipilih lagi, saudara.
Tidak ada opsi lain. Kita harus mati. Dan kita sedang berjalan, sedang ngantri, saudara. Nah, namun bagi banyak orang, kematian menimbulkan ketakutan. Ya, takut mati. Betul, serius, menakutkan mati itu, saudara. Kemudian juga membuat kesedihan. Kalau orang lahir, itu dia menangis. Tetapi orang-orang yang hidup, sukacita, senang, saudara. Tetapi ketika orang Kristen tutup mata karena dia cinta Tuhan, dia senang. Karena dia cuma tutup mata di bumi, melek di surga. Tetapi buat yang ditinggal, sedih hati, saudara. Betul? Jadi kesedihan hati, ya tidak mungkinlah ketika ada kekasih kita meninggal, kita sukacita, kita riang gembira. Nah, orang lain tidak bisa mengakui itu. Ini kan kita sedang berkabung. Kenapa mesti begitu? Tetapi tentunya bagi orang percaya beda, saudara. Dan kemudian keputusasaan itu terjadi ketika menjelang maupun setelah kematian itu terjadi, putus asa. Apalagi orang tersebut adalah orang yang memang menjadi inti dalam keluarga, menjadikan putus asa dan akhirnya tidak ada riang gembira. Makanya setelah ada kematian selalu ada namanya ibadah penghiburan. Bagi hewan gimana, saudara? Oh, kucing saya mati, Pak. Bisa nggak, Pak, penghiburan di rumah saya? Ada, saudara, ada penyuka anjing yang anjingnya meninggal sampai dia kasih penghiburan khusus. Dikasih peti yang bagus, saudara. Peti kita bisa kalah sama orang tersebut, karena tentunya orang tersebut orang kaya raya. Kalau orang bisa piara anjing, dan itu anjingnya sudah bersertifikat, tentunya mahal, saudara. Saya punya piara anjing waktu itu, saudara. Tetapi setiap setahun sekali itu ditoki sama kakak saya itu. Dibuat menu khusus, saudara. Ya. Nah, itu gak berharga lah, artinya anjing-anjing kampung begitu ya. Ya, kita suka ketemu dengan anjing-anjing seperti itu ya. Tetapi anjing ini adalah anjing yang cukup mahal. Adik ipar saya juga punya itu dan beberapa orang juga punya itu. Nah, kami gak suka dengan hal-hal seperti itu. Waktu saya kecil saya suka dengan anjing itu, saudara. Tetapi ketika di kota itu beda ya. Ketika punya anjing, punya kucing pun kita juga, ini kemana begitu ya. Tetapi itulah, saudara. Nah, artinya bahwa itu membawa ketakutan, kesedihan, dan keputusasaan. Tetapi sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan yang pasti. Itulah yang akan kita bahas hari ini, saudara. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Terus Yesus harapanku, rep. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Yesus, Dia harapanku. Ini ketahuan yang latar belakang Protestan sama karismatik. Nah, saudara sekalian, lagu-lagu Protestan itu luar biasa loh. Bukan prosetan, tetapi Protestan, saudara. Lagu Protestan, bukan prosetan, saudara. Nah, kita melihat tuh lagu-lagunya memang luar biasa, menyentuh hati kita, ya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika ingin memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi kematian dengan iman. Jadi ada yang dihibur, yaitu orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati memang tidak bisa dihibur lagi, saudara. Jadi kalau kita mengadakan ibadah penghiburan itu bukan kepada yang mati, saudara, tetapi menghibur yang hidup, ya. Jadi nggak kita bilang begini tulang, kau terhibur ya tulang, enggak, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak dengar kita. Tetapi orang-orang kekasih-kekasih yang masih hidup itulah yang kita hibur.
Kemarin penghiburan ya Pak. Puji Tuhan saudara sekalian, selalu ada penghiburan bagi yang hidup. Nah oleh sebab itu ada beberapa orang yang kita hiburlah. Ya kadang-kadang beberapa hari itu dia masih ada sama-sama kita. Ada percaya seperti itu, ada yang percaya seperti itu. Makanya kadang orang menghargai itu, tetapi kita tak percaya bahwa ketika orang meninggal itu sudah pisah sama kita. Dan yang perlu dihibur adalah kita-kita ini yang masih hidup. Makanya waktu ada yang meninggal kita berbicara kepada hati kita. Ya engkau sudah enak Bang, engkau sudah enak di sana. Siapa yang dari keluarga sudah pernah kehilangan, angkat tangan. Mati, meninggal. Paling tidak semua kita pernah sudah. Paling enggak nenek moyang buyut kita itu sudah tinggalkan kita. Ya, saya juga pernah kehilangan itu saudara. Rasanya sedih, tetapi tidak sesedih orang-orang yang tidak punya pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Kita akan baca sama-sama di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Tetapi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu berduka cita karena seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, karena ada jaminan yang luar biasa bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Ya, saudara sekalian, kita akan baca di situ nanti ya. Nah, kita akan melihat bersama-sama kenapa Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita tidak perlu berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Saya percaya saudara masih punya pengharapan. Saudara masih hidup sampai saat ini karena ada pengharapan yang luar biasa. Kita melihat ada Pak Beni yang luar biasa, ada teman-teman kita yang sakit, masih tetap hidup karena ada pengharapan. Masih ada pengharapan di dalam Kristus. Masih ada punya pengharapan bahwa Tuhan masih mengasihi keluargaku. Dan aku juga mengasihi mereka. Makanya ketika kita sakit, kita hanya bertelut di kaki Tuhan. Tuhan, kaulah harapanku satu-satunya. Dokter bisa angkat tangan saudara. Orang bisa dapat BPJS, orang bisa dapat bansos. Tetapi semua itu terbatas saudara. Ketika sudah limit waktu selesai tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari mereka. Dan akhirnya kita datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah harapanku, ya Tuhanku. Amin. Nah saudara, kita luar biasa. Belakangan ini kita sudah mengunjungi beberapa orang yang sakit dan juga yang harus kita tangani. Itu juga bukan keluarga kita kadang-kadang, tetapi itu juga kekasih kita yang begitu dekat sama kita. Mungkin tidak satu marga, tidak satu fam, tetapi itu mungkin marga atau fam daripada suami atau istri kita. Kita akhirnya kasih dia. Dan apa yang kita lakukan kepada mereka itu? Penghiburan, pengharapan satu-satunya. Oleh sebab itu ketika kita menemukan orang sakit, tata cara, kalimat kata kita harus menyentuh dan menghibur saudara, bukan menghakimi. Setuju yang sakit? Siapa yang merasa hari ini saudara masih punya sakit? Gak berani angkat tangan ya? Enggak Pak, janganlah. Sembuh semua. Karena saudara ada di tempat ini. Tidak terbaring di rumah sakit. Nang boru saja yang susah jalan saudara. Betul-betul diniatin sampai ke sini. Yang sehat kemana? Saudara lirik kanan, lirikan matamu. Lirik kanan kiri, siapa yang gak hadir? Ayo ketua-ketua wilayah, ketua-ketua komsel, lihat samping kanan kiri, siapa yang gak hadir? Bang, kemana engkau gak hadir kemarin itu? Dan saya rasa engkau sehat, kau luar biasa. Jangan kalah sama yang lain yang menderita tetapi sepakat dengan diri sendiri. Kita berkata, hai jiwaku, tetap semangat. Kemarin saudara sekalian, kita dapat seorang pembicara di ranah BPP, seorang teman saya juga, dia berasal dari Lampung saudara. Dan dia berbicara mengenai bagaimana semangat itu harus muncul. Jadi saya bertanya kepada beliau ini, Pak, kapan Anda itu pernah mengalami titik terendah di hidup Bapak? Lalu dia bilang, saya ini adalah orang yang satu-satunya
yang memang menjadi Kristen, yang lain masih beragama seberang. Dan saya akhirnya memang harus hidup di asrama. Kemudian saya ada di wilayah yang tidak baik. Saya pernah jadi apa? Kenek. Saya juga nukang. Saya juga apa-apa saya harus lakukan. Dan saya ingat waktu kami di asrama itu, dia adalah orang yang paling suka dipanggil oleh para guru dosen untuk bisa membetulkan listrik. Makanya dia itu hanya orang satu-satunya yang bisa diizinkan untuk masuk ke asrama putri. Yang lain gak boleh. Hanya dia bilang. Dari situlah saya bisa hidup. Kemudian saya ada di satu tempat wilayah di Selipi kalau nggak salah. Dia akhirnya ngepel nyapu di gereja itu. Panggilan begitu kuat kepada dia. Waktu dia akan jurusan yang lain, Tuhan bilang dalam hatinya, engkau harus masuk seminari. Di titik terendah itu dia bilang, ini panggilan betul atau enggak? Karena saya menderita seperti ini. Tetapi akhirnya suatu saat cerita diperpendek, akhirnya diutus ke Lampung, saudara. Dan sejak diutus itu sampai sekarang, dia tidak pernah tinggalkan tempat itu. Ya, akhirnya dia sukses, akhirnya memiliki istri seorang dokter. Dan kemudian dia bilang, istriku ini mau mengambil jurusan lebih tinggi lagi. Saya nggak tahu bagaimana cara membiayainya. Tetapi cara Tuhan begitu luar biasa. Dan akhirnya bisa lulus dengan baik. Dan saya pikir saudara sekalian, istrinya yang dokter ini sangat berguna di wilayah perkampungan. Wilayah teman saya ini di daerah transmigrasi, saudara. Ya, di daerah transmigrasi. Akhirnya Tuhan angkat beliau ini menjadi seorang ketua BPD di Lampung. Dan akhirnya yang kemarin dia sharing itu adalah bagaimana dia tetap semangat. Dia lakukan seperti itu. Seharusnya ada pembicara lain yang harus berbicara, tetapi dialihkan ke dia waktu dia sedang mau menonton bola di GBK kemarin. Bola ya Pak ya. Dia menyemangati dirinya. Aduh, aku mau nonton, tetapi ada tugas yang harus saya kerjakan untuk memimpin menjadi pembicara di Zoom itu. Akhirnya dia bilang, ya saya sanggup, saya mau. Padahal sudah sekali pada saat itu dia sedang melakukan apa ya, kalau nggak salah di Cipto Mangunkusumo di RSCM, dia sedang mau jadi anaknya itu kena ginjal. Jadi dia harus dipakai ginjalnya untuk anaknya. Apa itu namanya? Cangkok ya. Bahasa kerennya apa? Transplantasi. Keren. Transplantasi. Dan luar biasa dia itu, saya bertanya-tanya, kami juga bertanya-tanya, kenapa dia tetap semangat gitu, saudara. Tetapi itulah yang dilakukan. Jadi semangat itu kita butuhkan hari-hari ini. Makanya menyemangati orang lain, bukan menghakimi orang lain, tetapi menyemangati mereka. Papa, kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Ibu tetap semangat Bu, Bapak tetap semangat Pak. Itulah yang bisa kita lakukan. Amin. Jadi jangan melemahkan yang lain, tetapi menguatkan yang lain. Ya, kalau orang sedang lemah, kemarin kan teman-teman ya berkunjung kepada yang sakit, tetapi mereka pada sakit. Itu kan luar biasa. Ya mungkin ada di GBI S56 saja yang terjadi seperti itu. Pak Dehar tahu aja, Pak Sam ya barusan, Bu Marta bagaimana, Bu Cindy bagaimana, kemudian siapa lagi? Bu Sarah bagaimana, pernah juga itu giginya juga. Jadi mereka itu di situ akhirnya, aduh kalian itu luar biasa. Akhirnya saya bisanya video call melalui mereka itu ya. Mereka sudah mau pulang. Saya video call tuh nggak diangkat-angkat karena di ruang itu memang nggak dapet sinyal. Ya sudahlah, kita saling menghibur luar biasa. Amin saudara. Amin. Jadi saudara pengen menghibur atau dihibur? Ya puji Tuhan. Pengharapan apa saja yang akan kita terima nantinya saudara? Di dalam ayat 13 sampai 14 kita akan baca sama-sama. Sudah ada ya? Di belakang saya juga ada 1, 2, 3, 1 Tesalonika 4, 13 sampai 14.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pengharapan yang pertama adalah berakar pada kebangkitan Kristus. Rasul Paulus memulai dengan mengatakan bahwa kita tidak perlu berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Apa yang membedakan duka cita orang Kristen dengan orang dunia? Cuma satu, pengharapan. Mereka mungkin tidak bisa berharap banyak, saudara. Mereka bilang insya Allah, tetapi kita ada pengharapan di dalam Kristus. Tetapi kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu harus terjadi dalam hidup kita, saudara. Kalau kita masih hidup, masih bisa nafas untuk Kristus. Segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita berpikir bagaimana caranya untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Yang koridornya, yang nilainya kerajaan itu selalu ada di situ, saudara. Kita berpikir tentang Kristus, memenangkan jiwa-jiwa, menghibur jiwa-jiwa, juga mengolah bagaimana orang lain yang menjadi doa-doa kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga membuat mereka itu adalah materi untuk kita doakan setiap saat, setiap waktu. Saya akan mengunjungi dia, saya akan membantu dia. Apa yang bisa saya lakukan kepada orang lain yang nilainya adalah Kristus di situ, saudara. Kalau orang dunia melakukan itu, masanya itu diukur, dihitung. Wah, ini menjelang pilkada ini, kita bisa bantu-bantu. Tetapi mereka pakai bendera, mereka pakai wartawan yang mesti meliput mereka bawa influencer, mereka bawa anak-anak Gen Z. Ayo kita datang yuk ke sebuah acara seperti itu. Saya melihat di beberapa kesempatan, saudara, baik itu di tempat-tempat yang sedang dilanda oleh bencana alam, sebenarnya kita itu dari GBI juga tidak cukup kurang, saudara. Banyak kita membantu mereka, tetapi kita tidak pernah tersorot oleh mereka. Tetapi buat mereka yang di luar Tuhan, itu disorot luar biasa. Dan saya melihat kesaksian akhirnya terbukti ketika BPP datang ke Cianjur kalau nggak salah ya waktu itu. Akhirnya orang-orang itu begitu simpati sama kita. Kita membantu tanpa ada apa-apa. Maksudnya tanpa mesti ada penghargaan atau apa enggak. Kita membantu totalitas, membantulah. Membantu saja. Dan setelah kita membantu, kita foto, bukan untuk di wartawan masuk surat kabar atau enggak. Tetapi hanya untuk laporan kepada sang penyumbang itu. Pak, kita sudah sampaikan sembako sekian dan sekian. Ini adalah bukti nyatanya. Kita lakukan itu, saudara. Kita juga gereja merasa bahwa ketika saudara sudah menyumbang, kita perlu. Makanya waktu kita memberikan sesuatu, kita foto bukan untuk pamer, saudara, tetapi untuk laporan. Dan akhirnya orang-orang itu begini, Pak, ada sumbangan, tetapi kami harus melalui organisasi Bapak saja. Tetapi kami Kristen loh. Oh, enggak apa-apa. Mending beragama lain tetapi bisa dipercaya daripada seagama tetapi enggak tahu itu barang kemana. Jadi sebuah penghargaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Gereja Betel Indonesia. Kita harus perlu lakukan itu, saudara. Paling tidak dari saudara seiman dulu. Siapa saudara seiman kita? Bukan orang lain, kita inilah. Nggak perlu kita mesti harus ke tempat lain yang jauh. Tetapi dari sini dulu. Ya, dari dalam dulu kita saling membantu. Jadi pengharapan ini berakar pada fakta bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dari pengharapan kita bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang kekal. Saudara umur berapa sekarang? Saya 52.
Saudara mungkin yang merasa 70-80 tahun dan kayaknya untuk menuju ke 100 itu berat sekali. Aduh Pak, jangan sampai 100 tahun Pak. Baru 40 tahun, baru 50 tahun, baru 70 tahun saja. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? 70-80 tahun. Kita enggak seperti orang dulu, saudara. Ya, kita melihat bahwa itu terjadi dan kita berpikirnya kita itu setelah mati itu lebih panjang, saudara. Jadi saya nggak bisa ukur dengan persentase karena kekal itu nggak terukur, saudara. Kekal itu nggak bisa diukur. Jadi engkau merasakan di surga enak itu, nyamannya itu nggak terbatas. Dan ketika kita hidup sekarang ini dengan segala kekurangan kita, maaf semua kita nggak ada yang sempurna lah. Tetapi saya ingat terus kepada penglihatan seorang pastor Pang itu, saudara, bahwa kita nanti di sana itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, umuran 30-an. Itu kita yang maaf kata masih kurang dari kita. Itu akan dikasih tubuh kemuliaan, menjadi sempurna. Dan itu kekal, saudara. Jadi manusia kemuliaan itu contoh gambarannya seperti apa? Mereka itu bisa tembus tembok, saudara. Eternit bisa tembus. Makanya orang kan bilang, Pak, nanti waktu pengangkatan bagaimana, Pak? Kita yang masih di lantai dasar, kemudian dari misalnya 70 lantai itu bagaimana orang bisa, itu bisa tembus, saudara. Bisa tembus. Seperti Yesus yang pada saat kebangkitan, dia menggunakan tubuh kemuliaan itu. Jadi saudara, hari ini ya oke lah, kalau saudara cantik, ganteng itu untuk pacar, untuk suami atau istri, silahkan saja. Karena kita harus dandan lah. Gak mungkin, saudara. Kita gak mandi, kita gak mungkin gak pakai parfum, saudara. Kita mesti cari-cari parfum yang paling enak yang menurut kita, saudara. Kadang-kadang waktu saya jalan itu ada seorang ibu yang naik motor, aduh harum banget. Kita selalu berpikir itu parfum beli di mana, saudara. Kita cari parfum ya. Ibu-ibu suka cari parfum nggak? Carinya di mana, saudara? Saya cari di ITC loh, dapat loh. Nggak mesti sampai ratusan ribu, saudara. Dapat. Ini masih enak kok. Betul? Mesti parfuman lah, Pak, Bu. Apalagi yang muda-muda, kalian harus parfuman. Kemudian mesti harus pakai apalah namanya itu, cleanser begitu ya, harus ada. Waktu berenang mesti pakai sunblock begitu ya. Jangan konblok. Mesti sunblock, saudara. Yang membuat kita meskipun kita hitam tapi manis. Tetapi tetap tidak menjadikan rusak lah. Nah, itu harus dipakai, nggak apa-apa selama masih hidup ya. Jangan sampai kita bacaan pada saat kita menjadi mayat. Ada perias mayat. Siapa tergerak hati untuk merias mayat, saudara? Ya, ada sebuah kesaksian bagaimana ibu bisa merawat, kemudian menghias mayat itu. Ada pengalaman-pengalaman khusus. Ada juga ngeri-ngeri sedap itu. Apalagi waktu merias itu malam-malam, kemudian temennya itu mungkin tidur atau pulang dulu, aduh sendirian sama dia gitu ya. Ya, jangan sampai kita diriasnya itu pada saat kita sudah berbaring untuk selama-lamanya. Tetapi pastikan saudara bahwa nantinya kita akan diubahkan luar biasa. Jadi yang pendek nanti akan ideal. Saya nggak tahu di surga itu idealnya itu tinggi berapa atau pendeknya berapa, saya nggak tahu karena belum pernah ke sana. Tetapi intinya saudara, sebagai makhluk sempurna, pasti sempurna, pasti indah, pasti bagus. Maka jangan saling menghina Bapak Ibu, ya. Kau ini jelek sekali, saya. Jelek-jelek gini, lu kan mau kan? Begitu saudara, ya. Ya apa adanya saja, sudah terima. Nanti pasti kita di sorga, kita akan ketemu engkau menjadi orang yang luar biasa, sempurna. Kau begitu sempurna. Amin. Nah saudara, jadi kematian itu bukanlah akhir, tetapi awal daripada kehidupan kekal. Jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ini adalah janji yang memberi penghiburan bagi kita semua.
Saudara, kita punya sesama yang kadang-kadang juga angot, kadang-kadang juga menjenuhkan, membosankan. Tetapi sudah terikat dengan janji, inilah nggak bisa lagi, udah apa adanya saja. Kita merindukan sesuatu yang mulia. Dan banyak kesaksian menyatakan ketika bersama Yesus, itu luar biasa. Ada keindahan, ada ketentraman, ada kenyamanan. Baru orang penglihatan saja udah mengalami nyamannya bersama Tuhan Yesus. Apalagi kita bertemu muka dengan muka. Tidak cuma gambaran. Hari-hari ini gambaran, saudara. Ya, kita melihat Yesus itu kayak apa? Oh, kayak di kalender. Orang Kristen itu yang rambutnya panjang, kemudian ada jambang, ada kumis, begitu saudara. Ya, tetapi nyatanya kita nggak pernah. Tetapi nanti kita akan ketemu Yesus. Ya, kalau mau tahu tentang Yesus nanti, mari saya tunjukin di surga nanti ya. Ya, tapi jangan sekarang. Kita masih pengen hidup, saudara. Dan suatu hari kita akan bersama-sama dengan mereka di dalam kekekalan. Yang kedua adalah kita akan bersama dengan orang-orang kekasih-kekasih kita yang lebih dulu sudah meninggal dan mereka cinta Tuhan. Kita akan ketemu lagi. Nang Boru masih ingat ya, Bang Sirait, Pak Sirait, nanti ketemu Nang Boru. Ya, jangan takut Nang Boru ya. Meskipun sulit untuk ke makam karena itu memang terjal banget, tetapi Nang Boru akan ketemu. Dan juga ibu saya dan juga teman-teman semuanya yang sudah ditinggalkan oleh kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasih kita, nanti kita akan jumpa lagi ke sana. Pertanyaannya, apakah nanti kita saling kenal di sana? Kenal. Nanti saling kenal, Pak Bu. Tetapi apakah kita berpikir, misalnya orang-orang dulu yang belum kenal Tuhan, mereka punya istri atau punya suami berapa, nanti suamiku yang mana? Di surga nanti nggak ada makan minum, nggak ada kawin mengawinkan, nggak ada pikiran seperti itu. Tetapi intinya tetap kita kenal. Dan nanti kita akan lihat di sana itu orang-orang yang encim-encim, engkong-engkong, mungkin para orang-orang tua yang mereka sederhana di gereja, kita kenal, saudara. Ternyata nenek ini ya, yang kita kenal waktu di dunia, dia sederhana, bukan orang yang terkenal, dia biasa aja, tetapi dia adalah salah satu anggota pendoa syafaat. Dia adalah salah satu anggota paduan suara atau sangkur begitu. Dan kita dilihat di sana kok rumahnya lebih indah daripada saya kenal seorang pendeta yang dia cukup terkenal, khotbah di mana-mana. Dan rumahnya lebih tidak baik. Dan itu akan terjadi, saudara. Dan apa yang kita tabur di dunia ini adalah menabur harta di surga. Makanya saya bilang tadi, setiap apa yang kita lakukan hari-hari kita dari pagi sampai sore hari, masukkan nilai kerajaan yang membuat harta surga itu terjadi atas kita. Kita punya alat musik misalnya, kita punya apapun lah, duit yang tinggal beberapa peser yang bernilai kerajaan seperti apa, Bu? Ini untuk membeli bayam ya, Bu. Ini untuk membeli telur ya, Bu. Ini untuk Grab. Ini untuk ongkos ini ya, Bu ya. Jadi membuat kita rasa tidak pernah rugi kita berbuat sesuatu. Kebaikan akan kita tuai sebagai kebaikan. Terima kasih teman-teman yang luar biasa. Yang tidak semua orang bisa tahan bau, Bu Tineke, seorang perawat yang luar biasa, dikasih karunia untuk tidak bisa, bukan tidak bisa, tetapi tidak mencium bau-bau yang seperti itu. Temannya tidak. Itu adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa nanganin kayak gitu. Orang bisa jijian. Siapa yang merasa jijian? Angkat tanganmu. Luar biasa. Tetapi jijiknya macam-macam. Ada jijik sama luka, ada jijik sama darah, ada jijik sama comberan, ada jijik sama WC. Ya, saudara. Saudara, saya melihat di sini yang namanya kamar belakang itu masih bersih-bersih lah.
sekotor apapun tidak seperti di kampung. Siapa yang pernah tinggal di kampung, yang berasal di kampung? Itu luar biasa, saudara. Ya, kalau sudah lama di kota, kita di kampung, nggak akan betah. Kadang cuma lobang, kemudian cuma dikasih kayu 2 begitu sama tongkat di situ. Yang untuk begini ya. Puji Tuhan kalau nggak lagi hujan, saudara. Kalau hujan, plung, itu bisa nyiram lagi ke kita, saudara. Jumbleng katanya. Iya. Kadang kita juga berpikir, aduh, saya dimampukan untuk seperti ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Saudara sanggup mengunjungi. Saya bilang maaf kepada teman-teman yang cukup jauh, Bu Mila ya Bu. Ya kepada saya bilang, maaf ya Bu, Pak, saya nggak bisa, RSUD Sawangan itu kan luar biasa, jauh. Jadi saya mewakilkan Ibu Tineke, Ibu Femi, Pak Anton, Bang Oto yang satu wilayah itu untuk deket. Dan malam-malam, tadi malam Bang Oto teleponan sama saya, Pak Gem, Bang Delinya hilang, gak ada lagi di kamar itu, kemana ya? Waduh, saya juga nggak dapat info untuk itu. Ya, nah akhirnya memang benar. Jadi bagaimana ya caranya membantu gitu ya. Nah ini adalah tugas kita, memberikan pengharapan kepada beliau ini. Dan Bu Marta bilang, selama ini kita tidak pernah melihat, kecuali yang dekat ya, Bang Deli ketawa. Tetapi kemarin baru lihat Bang Deli ketawa tuh kayak gitu. Ya, dia suka duduk di situ. Nah, kita doakan juga, karena bansosnya udah selesai. Jadi harus pulang. Dan pulangnya harus kemana? Kita bilang, ada kabar mau ke rumah sakit lain dan sebagainya. Ya kita doakan untuk keluarga ini. Sementara waktu itu memang handphone itu nggak bisa kebuka-buka karena yang punya pattern pola itu hanya yang pemilik handphone, kan begitu saudara ya. Nah pemilik handphonenya sedang tidak siuman, kan susah cari-carinya saudara. Kok saudara punya pattern, pasti anak-anak tahu kan, pasti tahu. Orang suka pinjem. Nah akhirnya lama mereka nggak bisa hubungi kita. Ya, akhirnya ya ibunya juga agak susah juga yang ngomong Indonesia karena orang Nias. Jadi agak-agak mesti pelan-pelan ya Bu ya. Kita mesti lakukan itu. Dan beberapa kali saya WA itu nggak bisa bales. Bisanya cuma telepon. Karena dia bilang saya cuma handphone poliponik itu yang biasa seperti itu. Dan akhirnya kita guide terus ya begitu ya. Nah itulah kabar kemarin. Dan suatu hari kita akan bersama-sama dengan mereka dalam kekekalan. Kita bilang sama yang sudah nun jauh di sana, Ibu kita akan ketemu lagi ya Bu. Suamiku kita akan ketemu lagi ya. Gitu loh. Jadi kita akan ketemu. Yang kedua pengharapan, yang kedua adalah janji kedatangan Kristus yang kedua kali di dalam ayat 15 sampai 17. Kita akan baca sama-sama. Saya membaca ayat 15, saudara ibu bapak membaca ayat 16 dan 17 kita sama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Silakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pemburu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sama-sama. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, inilah pengharapan kita. Jadi yang sudah mendahului kita nanti akan dibangkitkan yang pertama kali. Baru kita, saudara. Dan setelah itu kita akan sama-sama dengan mereka. Paulus memberikan penggambaran tentang peristiwa yang sangat penting bagi iman Kristen, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Saat Yesus datang kembali, mereka yang telah meninggal akan dibangkitkan terlebih dahulu.
dan kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang didengarlah kegirangan dan anak Allah yang di udara. Pertemuan di udara itu sangat menyenangkan, saudara. Ya, kita selama ini melihat udara, kita pengen jadi kayak burung-burung gitu loh. Ya, siapa yang penggemar burung? Kita punya Bang Vito. Ya, dan kita merasa bahwa enak sekali ya jadi burung itu. Kayak bisa terbang ke sana kemari. Waktu kita menghadapi masalah, tekanan gitu ya. Kalau saya kan bisa ada naik nih di pojokan situ kan. Kan itu ada tuh di lantai 2 tuh. Yang kayak begini tuh ya. Selain saya ingat namanya film apa itu? Titanic kan kayak begini gitu ya. Istriku tuh di sini gitu ya. Saya melihat di situ, sambil saya melihat ada burung gereja, di situ ada burung seriti juga yang terbang-terbang, walet gitu ya. Saya berbisik, kau ini nggak punya masalah apa ya? Ya. Nah suatu saat saudara di situ kan ada bolong tuh. Jam dini hari lah waktu itu. Ini kok suara kenceng banget gitu loh. Kayak suara bongkar-bongkar begitu. Akhirnya saya lihat saudara. Gak taunya ada musang. Ada musang ngamuk. Kayaknya satunya gak ada itu. Gak tahu dibunuh orang atau bagaimana. Dia cari. Emangnya kita yang salah. Dia acak-acak itu. Makanya masih bolong itu. Nah, saya melihat bahwa kita itu pengen terbang itu kayaknya enak. Saya belum pernah naik pesawat, saudara. Siapa yang pernah naik pesawat? Ya, itu enak-enak sedap. Apa? Takut juga. Ngeri-ngeri sedap. Aduh, Pak Anton, terima kasih Pak. Kita bestie ya Pak. Ngeri-ngeri sedap. Ada itu filmnya itu, film Batak itu. Ngeri-ngeri sedap itu. Ya. Jadi rasanya kalau orang suka dengan ketinggian itu seneng. Ih, melihat situ ya, ini kita sampai di mana gitu ya. Ayah saya pernah naik helikopter juga pernah, saudara. Ayah saya ini, tetapi anaknya belum ada yang ngajak. Nah kita rasa bahwa terbang tuh enak. Nanti kita ketemu dengan Tuhan tuh luar biasa. Makanya pertanyaannya bagaimana kita bisa terbangnya, Pak? Pertama kali orang pengen terbang itu kan bermacam-macam ya. Orang dikasih gagal, dikasih kan, sampai tercetus menjadi pesawat terbang itu seperti apa. Itu enak, saudara. Dan dengan tubuh kemuliaan kita itu bisa terbang, terangkat. Bagaimana cara berbicara kepada hati kita, terbang atau gimana saya nggak tahu. Karena belum pernah terjadi ya, belum terjadi. Dan surga juga itu sifatnya bentuknya adalah kayak kubus begitu, saudara. Itu termasuk nggak seperti darat semua gini, tetapi sebuah ruangan yang begitu luas dan kita bisa ada di mana-mana. Itu tubuh kemuliaan. Kayak orang yang naik waktu mau ke bulan tuh, ya, dia bisa, ya misalnya ada makanan begitu ya, misalnya makanan gitu, bisa terbang begitu. Jadi sampai di tojo-tojo gitu, di awang-awang kayak gitu ya. Jadi rasanya indah sekali bertemu dengan Tuhan di awang-awang. Ini adalah pengharapan besar yang bagi kita, kedatangan Yesus bukanlah sekadar doktrin yang jauh dari kehidupan kita, tetapi sebuah realitas yang akan datang. Baik kita yang masih hidup maupun mereka yang telah meninggal akan dipersatukan dengan Kristus dalam kemuliaannya. Kita akan ketemu lagi. Ya, jadi kita ketemu sama orang yang sudah meninggal, yang mendahului kita, ya.
Makanya bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, bagi orang yang sudah meninggal itu kita nggak perlu takut, karena dia tidak akan menghantui kita. Karena orang putus sudah, dia sudah aman di sana. Makanya kita hanya mendoakan sajalah. Ini berarti bahwa kematian tidak memiliki kuasa untuk memisahkan kita selama-lamanya dari orang-orang yang kita kasih dalam Kristus. Ya, kematian tidak bisa memisahkan kita dengan kekasih-kekasih kita yang sudah tidak bersama kita. Kita akan ketemu lagi. Akan ada pertemuan kembali yang mulia yang menanti di masa depan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Saling menghibur, ya. Saling menghibur, jangan takut mati. Yang kedua, kalau engkau mati, ya tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan, jangan sedih sampai betul-betul sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Tidaklah, ya. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ada penghiburan bagi orang percaya. Ayat 18 mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain. Paulus mengakhiri pengajaran ini dengan perintah yang sangat penting. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, bahwa yang pertama, kita akan mati. Yang kedua, kita akan berpisah dengan orang yang mati duluan. Yang ketiga, kita akan bertemu dengan mereka. Yang keempat, kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi kesegaran buat kita, pengharapan buat kita. Pengharapan akan kebangkitan dan kedatangan Kristus bukanlah sesuatu yang hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi harus kita bagikan untuk saling menguatkan. Inilah tujuan kita punya keluarga. Manusia adalah makhluk sosial yang berjejaring satu dengan yang lain, untuk menghibur satu dengan yang lain. Sampai yang paling ditakutkan oleh manusia itu adalah kematian, saudara. Ketika anak kecil, engkau takut apa nak? Aku nggak dibeliin mainan nanti. Waktu mereka agak gede, kamu takut apa nak? Aku nanti nggak punya jodoh. Waktu gede lagi, aku takut aku kalau nggak punya anak. Nanti aku takut lagi nggak punya pekerjaan. Udah tua-tua, aku takut kalau menantu anak-anakku nggak membimbing saya, nggak mau hidup tinggal sama saya. Takut saya nanti ditaruh di panti wirda, panti jompo, saudara. Tadi ketakutan-ketakutan. Nah setelah itu apa nek yang kau takutkan? Takut mati. Ya. Jadi ini nggak khas dibicarakan oleh orang, tetapi setiap orang bisa takut mati. Tetapi kita tidak. Kalaupun saya takut mati bukan apa-apa. Waktu saya mati, nanti saya tinggalkan sesuatu yang belum selesai. Anak-anak atau istri atau suami. Bagaimana mereka? Mungkin sekedar itu, saudara. Betul Bapak Ibu? Sudah siap mati Bapak Ibu saudara? Haleluya. Tetapi Pak Anton jangan sekarang ya Pak. Iya. Masih ada yang harus ditangani Pak. Iya. Mau nyusul Pak Nathan. Ya itulah yang kita takutkan sekitaran itu. Kalau namanya takut sesungguh-sungguhnya, saya mati, saya sudah punya Kristus sudah. Amin. Amin. Tapi kita masih hidup di dunia ini. Kita belum mau mati dan kita belum mati. Kita masih hidup. Kita masih perlu ke Tanah Abang, kita masih perlu ke Senen, kita masih perlu ke ITC, kita masih perlu jejaring satu dengan yang lain, kita masih perlu bekerja. Jadi makanya aktiflah saudara sekalian, ya. Meskipun Bapak Ibu sudah menua, tetapi aktiflah supaya otak kiri kanan kita tetap berfungsi dengan baik. Ya. Ada orang-orang tua di negara lain itu dikaryakan saudara. Kok di sini kan di kursi goyang. Kok mereka itu dikaryakan di sebuah restoran mesti cuci piring, ya. Jadi mereka dikaryakan supaya mereka tidak yang namanya pikun, ya.
Saya berdoa supaya saudara sekalian sampai dipanggil Tuhan tidak pikun. Amin. Doa amin ini saudara, jangan diketawakan. Saya nggak pikun. Katakan 1, 2, 3. Jangan ngomong belum, Bu. Ya. Tapi boleh nggak roh pikun dalam Yesus keluar? Ada nggak roh pikun? Ya. Kalau roh penyakit ada. Tetapi kalau pikun itu adalah tergantung kita menggunakan otak ini. Makanya tetap kerja, ya, lakukan yang baik. Di tengah dunia yang penuh penderitaan dan kematian, kita dipanggil untuk menjadi pembawa penghiburan. Kita harus saling mengingatkan bahwa kematian tidak memiliki kata terakhir, karena Kristus sudah menang atas kematian. Kristus sudah memenangkan. Dia mati, bangkit. Kita mati, akan bangkit. Tidak ada yang namanya nanti ketika kita mati, ketika kita jadi orang baik, nanti kita jadi manusia lagi di alam lain. Reinkarnasi, nggak ada. Siapa yang masih percaya reinkarnasi? Di kekristenan nggak ada reinkarnasi. Orang mati setelah itu dihakimi, cuma itu saja. Nggak jadi yang lain kayak Sun Hokong gitu. Nggak ada, saudara. Ya, kita hidup Kristus, mati adalah keuntungan karena langsung masuk surga, sudah. Nggak ada dunia lain lagi. Amin. Setiap kali kita mendengar kabar duka atau menghadapi kehilangan, kita harus menghibur satu sama lain dengan janji ini, bahwa kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi dalam kegagalan. Waktu kita berkunjung untuk menghibur, mungkin foto bersama, kemudian kita kasih sebuah salam. Bu, jangan takut, Bapak orang baik, Bapak adalah cinta Tuhan. Ibu nanti akan ketemu lagi di surga. Kepada anaknya, nak, papimu ini orang baik, ya. Bukti dari yang mengunjungi luar biasa, banyak berjasa bagi orang lain. Nanti kamu akan ketemu sama papi kamu, ya, nak. Begitu. Nah, seorang istri kepada suami, suami kepada istri juga gitu, Pak. Jangan bersedih, ya, Pak. Karena nanti ibu juga akan ketemu dengan Bapak di surga. Itu menyejukkan kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan malah seneng ketika istrinya meninggal. Asik. Jangan. Tetap kita bersedih untuk mendampingi mereka. Kita bukan selebritis, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan yang belajar setia untuk mencintai. Amin. Aplikasi praktis sudah saya percepat. Bagaimana kita bisa menghidupi pengharapan ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, jalani hidup dengan iman dan keyakinan ketika menghadapi kematian. Jangan takut dan putus asa. Jangan takut dan putus asa. Dikit-dikit sakit. Aduh, kalau dada sebelah kiri itu apa ya? Kalau dada sebelah kanan nyeri itu apa ya? Kok pinggang sebelah sini nyeri itu apa ya? Jangan jantung, jangan ginjal, jangan paru-paru, jangan apa begitu ya? Kita selalu berpikir yang seperti itu. Kita nggak boleh takut, saudara. Takut itu normal. Bahaya kalau orang nggak punya takut. Ya, bahaya juga. Ketika orang nggak punya takut, dia mengendara itu, wah, salah aja. Sen kanan, belok kiri, langsung tabrak, jebret. Ada orang-orang yang nggak takut tetapi nggak punya akal pikiran. Saudara mesti punya takut lah, nggak boleh nggak takut. Ya, karena itu adalah membuat kita juga waspada. Takut membuat kita waspada. Yang kedua, takut membuat kita beriman kepada Tuhan. Amin. Kita berpikir, aduh, sarjana hukum saya nggak berfungsi, sarjana ekonomi saya nggak berfungsi, S2 saya nggak berfungsi lagi, S3 saya nggak berfungsi lagi. Akhirnya hanya Tuhan sajalah yang menjadi andalan saya. Karena hidup ini hanyalah sementara dan ada kehidupan yang kekal yang akan menanti. Tetaplah yakin akan janji Tuhan. Amin. Tetap percaya, tetap di dalam Tuhan. Yang kedua, saling menguatkan di dalam Tuhan. Di dalam gereja atau komsel, kita dipanggil untuk menjadi saudara seiman yang saling menghibur dan menguatkan. Penghibur sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pengikut Yesus Kristus yang disebut Kristen, kita harus memiliki roh itu yang menghibur.
bukan menghakimi seperti orang Farisi atau orang Saduki atau para ahli Taurat. Tetapi Yesus itu bisa merangkul, saudara. Yesus bisa merangkul, mengasihi orang-orang. Dan kita akan kembangkan ini, Bapak Saudara. Ya, saya sadar bahwa gereja kita di sayap yang paling ujung, Bapak Ibu Saudara, di sayap yang sebelah sana. Dan itu cukup jauh. Apalagi bicara mengenai Pak Tri, itu nun jauh di sana, saudara. Dan makanya kita petakan dengan wilayah-wilayah seperti itu, kan enak, saudara. Kita saling support satu dengan yang lain. Ibu butuh apa? Apa yang kita butuhkan? Dan sini ada beberapa ahli medis juga ada. Ada perawat dan sebagainya, dari yang tua maupun yang anak-anak yang lagi sekolah juga ada. Dan ahli ekonomi juga ada. Karena ibu-ibu ini kan ahli ekonomi semua nih. Ibu-ibu adalah hebat loh. Ya. Kalau misalnya orang datang gitu ya, bapaknya bilang apa? Bu, udah, ibu aja yang keluar, tangani semuanya. Jadi masalah menhakam, masalah ekonomi, masalah keamanan rumah tangga, masalah keuangan, ya, wah itu semuanya ada di situ, saudara. Iya, masalah tanah, masalah apa. Jadi saya senang ketika ada yang berkunjung, itu ada ahlinya sendiri. Bu, sakitnya apa? Paru-parunya bagaimana? Ginjalnya gimana? Kata dokter apa? Bagaimana bu? Bagaimana gini? Dan kemudian ada yang menggiring dia. Oke bu, ini sebenarnya kan bansosnya akan habis. Jadi harus diurusi BPJS-nya, harus diurusi ininya, itunya dan sebagainya. Dan membuat kita juga, oh iya ya, kita punya ahli-ahli yang mereka sekolah alam. Di dekat Pak Anton kan ada sekolah alam tuh. Itu beda, bukan sekolah alam itu. Tetapi kita dengan learning by doing. Makanya ibu itu ahli segala macam, kita punya itu, saudara. Kalau bapak-bapak itu lebih kepada primary. Kalau ibu-ibu itu kepada detailnya. Makanya bapak-bapak itu lebih kepada ya, taruh aja. Anaknya kasih laporan, Pak, ini nilaiku bagus. Ya, taruh. Lebih minim, saudara. Kalau ibu-ibu, aduh nak, kamu bagus sekali ya, nilaimu bagus loh. Padahal 7. Ih, bagus. Ada yang 5, ada yang 4, kamu 7, mending. Dia nggak bandingkan yang 8, 9, 10. Ya, makanya bapak-bapak kalau udah ngobrol sama ibu itu, aduh pusing deh ini ngomong apa gitu ya. Nah makanya bapak-bapak itu kan ya lebih sedikit kosakata yang dibutuhkan dibanding ibu-ibu. Ibu-ibu adalah marketing yang bagus, ya, dan bersaksi juga bagus. Makanya ibu-ibu sekalian waktu di WBI kalau bersaksi, bersaksilah. Jangan bilang Pak Gem, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong. Itu ibu lagi ngomong. Betul nggak? Saya nggak bisa doa begitu. Itu apalagi Bibi kemarin, Bibi Nora udah bersaksi itu, luar biasa. Saya bilang ini satu episode ini. Iya, Bu Tari kan. Saya cari Bibi Nora itu mana, kok nggak ada, kok ada Tari. Saya pikir orang Jawa Tari Yem atau siapa. Saya tanya, Bi, Tari itu apa? Tarigan. Oh, tarigan. Ya. Bukan cut tari aja ya. Ya jadi ibu-ibu kalau sudah dikasih itu, makanya kita juga berpikir ya, Bapak Ibu sekalian di Komsel itu adalah untuk dikasih. Makanya di online juga saya kasihkan. Sementara saya kasih bacaan saja, baca aja Bang Riki, baca Bu Siska, baca Pak Hartono, baca saja. Ada beberapa orang kalau perlu ditambahkan silahkan tambahkan saja Bu, supaya belajar saudara. Ternyata bisa. Amin. Bisalah lakukan itu. Beri penghiburan dan pengharapan kepada yang berduka cita agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan dan dalam masa-masa yang sulit. Yang ketiga, siap menyambut kedatangan Kristus. Janji kedatangan Kristus harus membuat kita selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan dia akan datang, tetapi kita dipanggil untuk hidup dalam kesiapan dan iman yang teguh, menjalankan tugas dan panggilan kita dengan setia.
Kita di dunia, kata orang Jawa, hanya mampir ngombe. Kita cuma sekilas waktu saja. Dan saya berpikir ketika ada grup-grup anak SMA gitu ya, karena kita ketemu, aduh kamu sudah kumisan, udah tua begitu ya. Iya, kita ternyata sudah hampir 30 tahun loh nggak ketemu. Oh iya ya. Kit, kamu masih inget gak waktu kita dulu main gitar di lapangan? Itu teman saya SMA, saudara. Saya itu pemain gitar jalanan waktu itu, bukan ngamen, tapi saya bisa di jalanan. Dia ingat masih itu. Saya bilang masih ingat. Oh iya. Kau nggak ingat mah keterlaluan, gitu saudara. Jadi kalau di alumni gitu kita ya kadang pura-pura tahu, pura-pura iya kan? Kamu kenal nggak gitu yang ini? Oh iya kenal. Pas saya lihat ini siapa ya? Kita mesti bilang kenal saja. Dan kemudian anak-anak seminari juga begitu. Saya kenal Pak Sigit kok. Dan kemudian ada teman saya yang di salah satu guru itu, dia kasih foto. Dia berdua sama siapa? Pak Git, kenal nggak? Oh iya Bu, oh itu muridku, murid SMP Ketapang waktu. Oh iya bener. Dion namanya. Oh iya. Oh sekarang ngajar di situ. Oh iya. Dunia terakhir kemarin dia kasih foto lagi. Ini seorang bapak. Saya bilang, ini sopo bukan orang Jawa ya, orang Jogja. Iya. Oh namanya Andreas. Oh iya, bukan Pak Poniman. Andreas. Oh iya. Oh itu Andreas Surya Negara. Oh iya betul. Nah baru saya ingat-ingat. Oh iya. Dia adalah orang GB Cimanggis yang suka telepon dan panggil saya waktu disuruh khotbah. Oh dia di situ juga. Iya. Rasanya dunia begitu cepat. Dan membuat saya kemarin dapat foto-foto yang dikasih mama ya. Saya lihat itu kata si mama, ini kayak Jason ya. Dudu itu saya itu. Jadi kurus gitu saudara. Saya nggak tega mau kasih ke posting saudara, kurus banget ya, akhirnya jadi seperti ini. Dan rasanya ya cepat sekali berlalunya itu ya, seperti bunga rumput, seperti uap yang cepat. Dan sebentar lagi kita akan menua. Nah sekarang nanti si Kamilsa, Diamond dan adik-adiknya itu yang menjadi generasi kita berikutnya. Ya, ada teman-teman sekolah minggu yang ada di atas. Generasi itulah yang ada di sini. Ya. Dan kita hanya mendoakan mereka. Kita hanya mendoakan mereka. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang awet, bukan muda, awet tua, itu kebanyakan di guru. Di guru. Mereka itu awet, ya. Dia bilang, Bapak awet muda ya. Jangan bilang awet muda, awet tua. Karena yang saya lihat ya seperti itu saja lah. Ya, ada teman-teman yang guru itu ya begitu saja keadaannya. Cuma semakin memutih saja rambutnya. Nah, ini nggak bisa. Ini sudah alami lah. Nggak bisa. Tetapi karena kita memang gaul sama anak-anak mereka itu. Anak-anak kecil itu ya. Makanya kalau pengen muda, gaul sama anak-anak yang muda. Amin. Ibu setuju ya? Gaul sama anak-anak muda. Ya, jadi lu gue gitu ya. Ya gimana lu gitu ya. Jadi lebih mudah nanti. Sebagai penutup saudara, mari pemain musik segera ke atas. 1 Tesalonika 4:13-18 mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan yang kokoh dalam menghadapi kematian. Yesus Kristus telah bangkit dan karena itu kita juga akan dibangkitkan. Kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Kematian bukanlah akhir tetapi awal dari kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Mari kita saling menghibur dan menguatkan dengan pengharapan ini. Dan menjalani hidup dengan keyakinan bahwa suatu hari kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Pengharapan kita hanya ini saja saudara. Amin. Mari kita tutup mata di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia,
setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita percaya bahwa Bapa adalah Bapa yang setia. Dia setia sampai pada akhirnya. Dan kita percaya kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus setia. Kita ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu nyatakan ini di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini lebih cepat lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi nanti kita akan berdoa untuk kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Di dalam-Mu kami ada pengharapan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini yang disampaikan hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang Tuhan. Firman yang hidup, yang berkuasa mengubah pola pikir kami Tuhan. Karena di dalam Engkau kami punya pengharapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur untuk segala kemurahan-Mu atas sidang-Mu ini ya Tuhan. Kami terus diajar, dididik Tuhan Yesus di dalam sidang-Mu oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tidak berlalu demikian saja, namun firman itu tetap tinggal dalam hati kami. Dan kami hidup di dalam firman-Mu supaya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala Sidang, yang Kau anugerahi kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus. Kami minta kepada-Mu Kau anugerahi dia umur yang panjang ya Tuhan, dalam nama Yesus. Pada saat firman-Mu disampaikan bagi kami semua ya Tuhan, kami mengerti dan memahami, dan kami hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Bapak Gembala Sidang, berkati ibu dan kedua anaknya menjadi pewaris iman ya Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dan tidak pernah meminta-minta roti. Itu firman-Mu jaminan pasti bagi orang benar-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kami seluruh umat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Bahkan yang tidak bisa hadir, yang mungkin mengalami sakit penyakit, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka Tuhan. Sebagaimana iman kami jadi kepada kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, firman yang hidup yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini mengubahkan pola pikir kami Tuhan, supaya kami Tuhan yang mengalami duka cita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, namun kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang Tuhan sudah lakukan. Bahkan hari ini pun Tuhan, setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan di hadirat-Mu, biarlah itu berbau harum ya Tuhan. Engkau telah memberkati seluruh tim Present Worship ya Tuhan, menguduskan mereka ya Tuhan, untuk boleh layak melayani Engkau pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami seluruh umat-Mu semuanya yang hadir pada siang hari ini. Kami Tuhan Yesus pulang tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang membawa berkas-berkas kami. Kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami Tuhan terlalu tahu, terlalu yakin bahwasanya sidang-Mu ini akan terus berkembang ya Tuhan. Sidang-Mu ini akan terus bergerak maju ya Tuhan. Engkau lah yang mengirimkan jiwa-jiwa-Mu untuk bertambah-tambah jumlah bilangan kami. Bapa, dalam nama tidak satu pun yang datang kepadamu kalau bukan Bapa yang menariknya ya Tuhan. Sungguh-sungguh pada siang hari ini Tuhan, kedatangan adik kami Robert dan Mania Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Engkau lah ya Tuhan yang menarik mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap setia dalam sidang-Mu ini dan terus bertumbuh, mau diajar, dibentuk, dididik Tuhan, supaya Tuhan mereka sampai kepada rencana panggilan-Mu. Dan semua pun kami ya Tuhan memiliki hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan. Bahkan di setiap wilayah-wilayah saat ini yang sudah dibentuk, komsel-komsel yang ada terus akan bergerak maju Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Karena kehendak-Mu adalah Engkau menghendaki Tuhan Yesus belas kasihan. Ya Tuhan, kami adalah ya Tuhan penerus-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan Yesus meneruskan amanat agung ini ya Tuhan, untuk kami terus bergerak maju mencari jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Itulah kehendak-Mu dan itulah kehendak-Mu atas sidang-Mu ini Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah diajar untuk bagaimana kami memuridkan satu dengan yang lain ya Tuhan, supaya kami terus Tuhan bertumbuh, berbuah lebat ya Tuhan, dan dinikmati Tuhan, dinikmati banyak orang. Karena itu kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan kami bersyukur ada dalam sidang-Mu GBS 56 yang sudah terhisap saat ini ya Tuhan. Biarlah kami memiliki hati hamba, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang peduli satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran seluruh jemaat-Mu pada siang hari ini. Sungguh-sungguh karena Roh-Mu yang menggerakkan semuanya. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Teruslah kerjakan sidang-Mu ini Tuhan. Sidang-Mu ini akan besar ya Tuhan. Sidang-Mu ini akan bertumbuh Tuhan, bertambah ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan yang membangun sidangnya ini, dan alam maut tidak dapat menjamahnya. Tuhan Yesus, peliharalah sidang-Mu ini ya Tuhan. Peliharalah keluarga gembala sidang, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Peliharalah seluruh jemaat GBS 56 ya Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Duduk saudara.